Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sedikit saya ulas beberapa kisah yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu sebagai sambungan supaya tidak terputus. Kita tahu bahwa dalam kisah Israiliyat, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ada kemiripan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana kelahirannya sangat dikhawatirkan oleh penguasa saat itu. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di mana Fir'aun ketika dia bermimpi api yang sangat besar datang dari Palestina kemudian membakar seluruh Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, maka dia pun bertanya kepada para dukun. Dan para dukun pun kemudian meramal dan mentakwilkan bahwa akan ada seorang anak yang akan merebut kekuasaannya, dan anak itu turunan Bani Israel. Maka Ibrahim pun sama. Dalam kisah-kisah yang masyhur dikisahkan bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum lahir, Namrud ini penguasa Kanaan, penguasa Irak kala itu, bermimpi melihat bintang, dan bintang itu semakin bercahaya dan semakin besar cahayanya sampai menutup negerinya. Kemudian dia terbangun. Maka kemudian sang Namrud pun memanggil seluruh tukang-tukang sihir, paranormal, para peramal. Apa takwil daripada mimpi ini? Akhirnya kemudian sang peramal pun mentakwilkan bahwa akan ada seorang laki-laki yang tidak jauh tempatnya dari kerajaan itu, yang namanya Ibrahim, akan lahir dan akan tumbuh dewasa yang kemudian akan merebut kekuasaan si Namrud. Maka akhirnya Namrud pun membuat undang-undang agar laki-laki dan perempuan tidak boleh berhubungan. Jadi yang laki-lakinya di sebuah negeri ditaruh di negeri yang lain, dan wanitanya juga diungsikan ke negeri yang lain, supaya tidak berhubungan dan tidak kemudian hamil dan lahir yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Karena sang dukun menentukan tanggalnya, harinya, dan tahun kelahiran anak tersebut. Lah ketika itu bahwa bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Azar, adalah dekat dengan Namrud, dekat dengan raja, karena dia pembuat patung. Dia pemahat patung yang kemudian digunakan untuk menyembah Namrud dan para pengikutnya. Lah ketika itu, karena jauhnya dia dengan istrinya, karena sudah dipisahkan tidak boleh berjumpa, akhirnya kemudian dia pun diam-diam menemui istrinya, kemudian melakukan hubungan intim. Hamillah istri daripada Azar ini, dan disembunyikan kehamilannya. Ketika di hari yang hari itu harusnya lahir seorang yang diramalkan para peramal yang akan menumbangkan kekuasaan Namrud, maka seluruh bayi ketika itu dibantai. Tidak boleh ada yang hidup. Dan ketika itu kelahiran Ibrahim disembunyikan. Sampai-sampai dikisahkan kemudian setelah itu karena takut ketahuan, diletakkan dalam gua dan ditutup guanya. Akhirnya kemudian Ibrahim banyak diberikan irhasat. Karena apabila kemudian ibundanya lupa tidak datang ke gua, maka dia terkadang kemudian menyodot jari jemarinya, kemudian keluar madu dan susu. Akhirnya Ibrahim pun berada dalam gua itu sampai akhirnya remaja dan sampai kepada usia belasan tahun. Baru setelah itu dia keluar dari gua, kemudian melihat alam semesta, kemudian fitrahnya bicara, siapa yang menciptakan ini?
Akhirnya kemudian mulailah Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan belakangan satu di antara ulul azmi minar Rasul. Sekali lagi, ini kisah Israiliyat, tidak ada dalam hadis Nabi SAW, apalagi tercantum dalam Al-Quran. Tapi Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Bani Israel selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Singkat cerita, akhirnya Ibrahim pun mulai berdakwah di sekitar Irak, sekitar kerajaan Babil, yang ketika itu rajanya Namrud. Tetapi sebagaimana Nabi SAW ketika sudah tidak bisa lagi menyampaikan kebenaran di Mekah, kemudian dia diperintahkan untuk hijrah dan mencari areal baru untuk berdakwah. Begitulah Ibrahim. Maka Ibrahim pun kemudian hijrah dari Irak ke Syam, ke Palestina, untuk mencari areal baru dan mencari orang-orang yang mau menerima dakwahnya. Maka diboyonglah keluarganya, termasuk ayahnya. Dan ketika itu yang beriman pertama adalah keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, putra daripada saudaranya Haran. Lah ketika sampai di sebuah tempat namanya Haran, atau perjalanan antara Irak dan Syam, di sini Allah Subhanahu wa taala kisahkan ada peristiwa menarik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Maka Allah firmankan, apakah engkau masih kurang percaya wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, tidak, akan tapi hanya sekedar untuk menenangkan hatiku saja. Lah dalam perjalanan itu Ibrahim melihat ada keledai yang sudah busuk. Keledai ini sudah mati lama. Kemudian datang burung, dan burung itu kemudian memakan dagingnya, sehingga Ibrahim hanya lihat dari bangkai keledai itu tulang belulang saja. Sudah tidak ada dagingnya karena sudah dimangsa oleh binatang-binatang buas dan burung-burung pemakan bangkai. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam tertegun ketika itu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan binatang yang sudah tulang belulang, dikiaskan kepada manusia? Bagaimana kemudian manusia yang dikubur kemudian sudah terpisah daging dan tulang, kemudian Allah akan bangkitkan kembali? Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu dengan memandang tulang belulang keledai yang sudah habis dagingnya dimakan binatang buas dan burung-burung pemakan bangkai. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan kepada Ibrahim untuk mengambil burung, kemudian beberapa binatang seperti ayam dan yang lainnya untuk dipotong-potong. Kemudian bagian-bagiannya diletakkan di beberapa gunung. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam diminta untuk memanggilnya kembali. Maka tiba-tiba potongan itu berdatangan, karena ketika Ibrahim itu memegang kepalanya, badannya disebarkan di seluruh atau di beberapa tempat di bukit-bukit dan gunung-gunung. Tiba-tiba kemudian datanglah sayapnya, datanglah kakinya, datanglah ininya, dan setiap diberikan kepala yang bukan kepalanya, maka dia tidak mau menyambung, ya. Maka ketika semua badannya sudah utuh menyambung semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali meniupkan roh, dan burung itu hidup kembali dan bisa terbang. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhud arba'atan minat tayr." Maka ambillah 4 jenis burung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasurhunna ilaika. Fasurhunna ilaika artinya patah-patahkan, potong-potong, sembeli dan potong-potong. Kemudian ij'al ala kulli jabali minhunna juz'ah.
letakkan bagian potongan-potongan itu di bukit-bukit dan gunung-gunung, tsummad'uhunna, kemudian panggil lagi burung itu, ya'tinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepadamu dan akan hidup kembali. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim keyakinan bahwa akan ada hari kebangkitan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membangkitkan kedua kalinya, lebih mudah dibandingkan menciptakan pertama kalinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan sampai kemudian di Haran. Disitulah kemudian Ibrahim mendakwahi ayahnya, tapi tetap ayahnya pun tidak mau beriman kepada syarat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ayahnya masih tetap saja tidak mau menerima dakwahnya Ibrahim, mengancam-ngancam, bahkan disuruh untuk pergi darinya, jadi diusir oleh ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam ini. Kan tapi Ibrahim ini orangnya sabar. Dengan lembutnya dia tetap mengatakan, qala ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan kekayaan sedikit pun, tidak bisa melindungi? Terus Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya dan mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, aku ini punya ilmu yang kau tidak punya. Tolonglah ikut aku, karena jalan yang kudakwahi ini adalah jalan yang lurus, jalan yang akan membawa keselamatan. Kemudian Ibrahim juga melarang ayahnya untuk mengikuti bisikan syaitan dan mengatakan, la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Janganlah kau sembah syaitan wahai ayahku, karena setan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menakut-nakuti dengan adab, ya abati inni akhafu an yamassaka adab minar rahman. Aku takut engkau mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja ayahnya menolak. Bahkan suaranya meninggi dan mengatakan, aragibun anta an alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apa kau benci dengan Tuhan-Tuhan kami, dengan sembahan kami? Kenapa kau benci betul? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau enggak suka dan terus memaksa aku untuk ikut agamamu, akan kurajam kamu atau kuusir kamu. Biarkan aku dengan Tuhanku. Maka Ibrahim ketika sudah tidak bisa melihat ayahnya lagi karena mungkin sudah tertutup hidayah, akhirnya Ibrahim pun mengatakan, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafiyya. Subhanallah. Kalau begitu ya sudahlah, saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosamu. Tapi ketika itu Ibrahim belum jelas tentang kondisi ayahnya. Tetapi ketika sudah jelas, artinya ayahnya memang sama sekali tidak bisa didakwahi, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berlepas diri dan mengatakan, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Saya berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah atau aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya permintaan ampun akan ayahnya dari Ibrahim alaihi salatu wassalam akan dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu hanya sebuah janji yang dijanjikan, karena belum jelas ketika itu kondisi ayahnya. Tapi setelah jelas kondisi ayahnya memang tidak bisa diberikan hidayah, maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari agama ayahnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Ibrahim pun kemudian melanjutkan perjalanan bersama istrinya dan juga
Lut alaihi salatu wassalam yang pertama beriman kepada agama Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai ke Damaskus, kemudian tinggal di Palestina. Lah, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam itulah hijrah dan mengatakan ini muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya saya hijrah pada Rabbku karena dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul hijrah, meninggalkan Irak, meninggalkan kekuasaan Namrud, kemudian pindah tempat ke Palestina. Banyak kisah di Palestina ini. Lah, sebelum Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul menetap di Palestina, ketika itu terjadi pacaklik yang hebat di Palestina, sehingga banyak orang-orang yang mengungsi keluar. Maka Ibrahim pun kemudian hijrah lagi dari Palestina karena memang terjadi pacaklik, kekeringan yang luar biasa, banyak kelaparan. Maka Ibrahim pun kemudian hijrah dari Palestina menuju Mesir. Ya, boleh jadi di sana ada penghidupan, kemudian bisa berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia ke dalam tauhid. Maka berangkatlah Ibrahim menuju Mesir, ya, bersama istrinya Sarah. Lah, di Mesir ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang cukup menarik, di mana di Mesir ini ada raja yang sangat zalim. Raja yang tidak tahan apabila melihat wanita cantik, apalagi sudah memiliki suaminya. Maka biasanya dia akan mengambil wanita itu untuk menjadi penghiburnya dan terkadang memenjarakan suaminya atau membunuhnya. Itulah kebiasaan raja zalim yang ada di Mesir sana. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu mengatakan kepada istrinya dan mengatakan, wahai istriku, bahwa di Mesir ini ada raja zalim. Dia suka melampaui batas terhadap perempuan, dan dia tidak suka wanita cantik memiliki suami. Kalau seandainya datang tentara-tentara raja ini kemudian mengatakan, apakah aku ini suamimu dan engkau adalah istriku, maka jangan kau katakan aku suamimu, tapi katakanlah aku adalah saudaramu. Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin berbohong, ya, tapi hakikatnya bukan bohong. Yang dimaksud saudara di sini saudara se-Islam, karena ketika itu tidak ada yang Islam kecuali Ibrahim dan istrinya. Ya, rupanya betul. Ketika kemudian sang tentara raja zalim ini melihat Sarah dengan kecantikan yang luar biasa, dilaporkan kepada raja. Raja pun kemudian menghendaki Sarah, ditangkapnya Sarah. Dan Ibrahim tidak bisa apa-apa, kecuali hanya bisa berdoa, bermunajat kepada Allah, sholat supaya kondisinya segera dipulihkan kembali dan Allah lindungi kondisi Sarah. Maka ketika Sarah kemudian dihadapkan kepada sang raja, dilihatnya Sarah cantik sekali, maka hampir-hampir kemudian sang raja pun menjamahnya, hampir-hampir memegangnya. Tapi kemudian Sarah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai raja zalim. Dan Ibrahim terus berdoa dalam salatnya agar diselamatkan istrinya. Maka setiap kali Sarah kemudian ta'awud, setiap kali itu pula raja tidak sanggup untuk menyentuh Sarah, bahkan tangannya kaku. Kemudian dia meminta Sarah untuk berdoa lagi kepada Allah agar tangannya dikembalikan semula. Maka kemudian didoakan dan tangannya sembuh. Rupanya raja ini masih kurang percaya. Mau dijamahnya lagi Sarah. Sarah pun kemudian berlindung lagi kepada Allah sampai 3 kali. Akhirnya raja ini ketakutan. Ya, ketakutan kemudian dia memanggil para prajuritnya dan mengatakan, sesungguhnya aku menghendaki kalian mendatangkan manusia, tapi kalau kalian semua datangkan kepadaku syaitan. Aku suruh kalian datangkan manusia, kenapa kau datangkan setan kemari? Akhirnya kemudian sang raja karena ketakutan, maka dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah untuk membantunya, kemudian disuruh dikembalikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Sarah pun membawa Hajar kemudian kembali kepada suaminya Ibrahim, dan lihatnya Ibrahim
telah selesai melaksanakan salat kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian inilah maka akhirnya Ibrahim tidak melanjutkan perjalanan dan kembali lagi ke Palestina. Kemudian menetap di Palestina. Lah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berada di Syam, di jantung kota Syam Palestina, Allah takdirkan Ibrahim ini tidak punya keturunan, dan Sarah juga ditakdirkan mandul, sehingga walaupun keduanya sudah tua, Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan karunia kepada Nabi Ibrahim keturunan. Maka melihat hal itu, Sarah pun kemudian menganjurkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana kalau seandainya dia menikah dengan budaknya, hadiah daripada Raja Mesir, Hajar. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikahi Hajar, kemudian menggaulinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Ibrahim pun punya keturunan yang kemudian diberi nama Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Lah ketika kemudian Hajar ini memiliki putra kecil Ismail, tentu seorang ayah sudah lama tidak punya keturunan, tiba-tiba melahirkan anaknya sendiri dan dia seorang laki-laki, tentu akan bangga. Sehingga di mata Sarah, Hajar ini semakin memiliki kedudukan di mata suaminya, apalagi sudah melahirkan putra tercintanya Ismail alaihi salatu wassalam. Dari sini muncul kecemburuan Sarah kepada Hajar. Lah karena Sarah ini cemburu kepada Hajar, maka terkadang Sarah ketakutan, ya. Akhirnya kemudian makin cemburulah istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Siti Hajar, karena keberadaan Sarah dan putranya. Maka hal itu dilaporkan kepada suaminya. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, if'ali biha ma syi'ti, terserah engkau, apa yang kau lakukan silahkan. Maka kemudian tiba-tiba kemudian Sarah pun terus mendesak Ibrahim. Kemudian Hajar ketakutan, akhirnya lari. Hajar pun kemudian lari bersembunyi menuju sebuah tempat. Lah dari sinilah kemudian malaikat datang, Jibril datang dan mengatakan kepada Hajar, la takhafi fa innallaha ja'ilun min hadzal gulam alladhi hamalti khairan wa amruha birruju wa basyaraha annaha satalid ibnan wa tusammihi Ismail. Kemudian kata malaikat mengatakan kepada Hajar, jangan takut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan anakmu yang kau kandung ini sebuah kebaikan. Dan malaikat pun amaraha untuk memerintahkan Hajar untuk kembali dan memberikan kabar gembira bahwa akan lahir seorang anak yang sangat mulia, yang kemudian malaikat memberi nama dengan Ismail alaihi salatu wassalam. Maka ketika betul-betul lahir, Ibrahim sangat mencintai Ismail dan mencintai ibunya. Semakin besarlah kecemburuan Sarah. Akhirnya kemudian Ibrahim pun ingin memisahkan, tentu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka akhirnya Ibrahim pun membawa Sarah ke sebuah negeri. Bayangkan negeri ini sebuah lembah, padang pasir, kering kelontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Tiba-tiba Ibrahim alaihi salatu wassalam memisahkan Hajar dengan Sarah ke sebuah negeri yang belum pernah dijamah manusia. Ketika sampai saja di negeri tersebut, tiba-tiba Ibrahim meletakkan Hajar di negeri yang kelak akan dibangun padanya Baitullah Al-Haram. Seorang wanita sendirian membawa bayi diletakkan di sebuah lembah, padang pasir, kering kelontang, tidak bawa bekal kecuali hanya untuk beberapa hari. Tidak ada tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan, tidak ada air. Apa yang akan terjadi? Makanya kemudian Hajar pun ketika diletakkan di tempat itu terus memanggil-manggil suaminya, Ibrahim, ya Ibrahim. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilarang untuk melihat ke belakang, dan dia terus berjalan meninggalkan
Hajar di tempat yang sangat menakutkan itu. Tapi karena Hajar sudah mendapatkan bimbingan dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka dia mengatakan kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan ya. Dengan isyarat kepalanya dia menganggukkan seolah-olah iya ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar pun dengan tawakal yang sangat besar yang hanya dimiliki Hajar dan tidak dimiliki siapapun, bahkan menjangkau tawakalnya laki-laki, dia hanya mengatakan idzan lan yudayyi'un Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak mungkin membiarkanku di tempat ini sia-sia. Maka Ibrahim pun kemudian berlalu. Setelah kemudian jauh meninggalkan Hajar dan tidak kelihatan Hajar, dia pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku menempatkan anak keturunanku kelak di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu yang sangat mulia. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung ke tempat ini, berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah Ibrahim kembali ke Palestina, maka Hajar pun ketika dia mengalami kesulitan karena bekalnya sudah habis, sementara Ismail kecil bayi kehausan, dia mencari air untuk minum bagi dia dan anaknya. Dia lari ke Bukit Safa, kemudian lari ke Bukit Marwah, lari lagi ke Safa, lari ke Marwah, sampai 7 kali putaran. Dia tidak bisa mendapatkan air, hanya melihat fata morgana. Tiba-tiba dia mendengar tangisan Ismail yang semakin kencang. Dia pun khawatir dan kembali. Rupanya di samping Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam sudah ada malaikat Jibril. Kemudian menancapkan dengan sayapnya. Tiba-tiba keluarlah air persis di kaki Ismail alaihi salatu wassalam. Maka melihat kemudian ada air, maka bahagialah Hajar ini. Kemudian dia berusaha mengorek tanah itu, kemudian menumpuk-numpuk seolah-olah hendak membuat kolam. Dan bahasa Arab, apabila seseorang mengorek kemudian mengumpul-ngumpulkan tanah untuk membendung, itu disebut zam. Zam. Jadi dia berusaha karena senangnya dia mengatakan zam. 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 Maka air itu kemudian sampai sekarang disebut ma'u zam-zam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Hajar pun kemudian bisa bertahan hidup dengan air zam-zam, air yang penuh dengan berkah. Karena bagaimanapun waja'alnal ma likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Maka selang beberapa waktu lewatlah kabilah Yaman, kabilah asli Arab, namanya kabilah Jurhum, yang mereka berputar-putar negeri Arab untuk mencari minum, mencari makanan. Rupanya dari kejauhan mereka melihat burung yang berputar-putar, dan itu tanda bahwa di situ ada kehidupan, ada air. Maka datanglah kabilah Jurhum. Rupanya di situ ada air dan ada seorang wanita bersama seorang putranya. Subhanallah. Orang-orang Jurhum ini bisa saja membunuh Hajar, membunuh Ismail dan merebut air itu. Akan tetapi kabilah Jurhum itu kabilah Yaman, diberikan kelembutan hati, diberikan akhlak. Justru ketika itu kabilah Jurhum meminta baik-baik kepada Hajar agar diberikan air minum untuk mereka. Tapi Hajar kemudian meminta agar supaya air itu tidak diberikan cuma-cuma, tetapi diberikan secara barter, di mana mereka memberikan makanan dan Hajar memberikan minuman. Semakin hari semakin banyak orang yang datang ke tempat itu. Maka Allah pun kemudian memberkahi kehidupan Hajar dan putranya Ismail, sehingga memiliki harta, kemudian membangun rumah. Kemudian juga banyak orang-orang Arab yang kemudian permisi kepada Hajar untuk membangun rumah di sekitarnya. Akhirnya satu persatu rumah dibangun, maka jadilah kabilah Jurhum berada di sekitar Zam-Zam. Dan inilah kabilah Arab pertama yang hadir di sekitar Zam-Zam, kabilah berasal dari Yaman. Lah akhirnya kemudian Ismail pun tumbuh di tengah-tengah kabilah Jurhum.
mempelajari bahasa Arab. Jadilah dia orang yang paling fasih berbahasa Arab. Makanya Ismail disebut musta'arab, bukan orang Arab, tetapi sangat lihai dan fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Dari nun jauh di sana, dari kejauhan Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang bapa tentu sangat merindukan anaknya, karena ketika itu memang Sarah belum melahirkan, belum memiliki tanda-tanda punya anak. Maka ketika Ismail sudah menjelang remaja, rasa rindu Ibrahim ingin berjumpa dengan anaknya. Apakah dia masih hidup, apakah sudah meninggal? Karena selama ini lama tidak berjumpa. Maka Ibrahim pun kemudian safar kembali dari Palestina menuju Mekah untuk melihat anaknya. Rupanya sampai di Mekah, tempat itu sudah menjadi sebuah perkampungan. Doanya diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim di malam, di mana keesokan harinya dia hendak berjumpa bersenang-senang dengan putranya Ismail. Rupanya datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bermimpi, dan mimpinya para nabi itu hak, di mana dia disuruh untuk menyembelih Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Anda bisa bayangkan Ibrahim yang lama tidak berjumpa dengan putranya, kerinduannya sudah luar biasa, tiba-tiba datang disuruh untuk membunuh dengan cara menyembelih putranya. Siapa yang tega? Orang tua mana yang akan tega? Tapi karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sia-sia dalam perintah. Karena itu ujian. Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih cinta Allah atau lebih cinta dunia? Akhirnya kemudian setelah berjumpa dengan Ismail, kemudian melepas rasa rindunya, maka dia memisahkan ibunya dengan Ismail supaya jangan mendengar akan perintah Allah azza wa jalla. Bagaimana tidak, tentu ibunya akan merasa sedih. Sudah dulu dia ditelantarkan bahasanya di situ, sekarang pula datang hendak membunuh putranya. Akhirnya setelah jauh daripada ibunya, maka Ibrahim pun mengatakan kepada putranya Ismail dengan difirmankan dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ismail, semalam aku bermimpi, Allah perintahkan aku menyembelih kamu dan aku sembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Lihat seorang anak, didikan wanita salihah. Pentingnya ibu dalam mendidik anaknya, dan pentingnya seorang laki-laki mencari pasangan yang saleh, karena akan mempengaruhi keturunannya. Lah Ismail terdidik oleh ibu yang sangat salihah. Dia tidak membantah perkataan ayahnya. Dia tahu ayahnya seorang nabi. Dia hanya mengatakan, Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan saja. Semoga engkau dapati aku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba Allah yang sabar. Ketika betul-betul Ibrahim meletakkan pisau di leher Ismail, dalam riwayat Ismail menutup matanya dan diminta agar diikat supaya dia tidak berontak. Tiba-tiba ketika Ibrahim hampir saja menggorok leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim wa taraknahu lil akhirin. Maka kami ganti Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, kambing kibas yang sangat besar, dan kisah ini akan diceritakan bagi orang-orang setelahnya. Maka Ismail diganti dengan kambing, jadilah syariat kurban yang merupakan syariat umat Islam. Jadi suruh berkurban dengan unta, dengan sapi, dengan kambing. Karena itu syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kemudian kejadian akan penyembelihan Ibrahim kepada Ismail sebagai ujian ini, maka kemudian Ibrahim pun kembali ke Palestina. Dari sinilah maka ada peristiwa yang menarik lagi. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berada di Palestina, tiba-tiba Ibrahim alaihi salatu wassalam kedatangan tamu. Ada yang mengatakan tamu di sini adalah jelmaan daripada Jibril, Mikail, Israfil, ada yang mengatakan malakul maut. Kemudian tiga malaikat ini menjelma menjadi laki-laki tampan. Dan ketika itu Ibrahim sudah diberikan rizki yang luar biasa, menjadi orang kaya di Palestina. Bahkan dia memiliki peternakan unta yang khusus menghormati tamu. Dan dialah orang yang pertama kali menghormati tamu
dan menghormati tamu adalah syariat Islam juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamunya. Lah, orang yang pertama kali menghormati tamu adalah Ibrahim. Jadi kalau ada tamu, dia akan sembelihkan satu unta, kemudian akan dihidangkan dan dimuliakan tamu. Sebelumnya belum ada orang yang memuliakan tamu kecuali Ibrahim alaihi salatu wassalam. Datanglah 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda tampan, kekar, kuat, bertandang dan bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika itu Ibrahim bergegas meminta kepada istrinya untuk masak. Dan itu sunnah hukumnya, kalau ada tamu bergegas, tamu itu diberikan hidangan. Maka setelah Ibrahim kemudian langsung menyembelih, menguliti, merebus, langsung kemudian dihidangkan tanpa waktu yang panjang, langsung sudah terhidang semuanya. Anehnya, setiap kali dihidangkan makanan, tidak ada satupun melirik makanan. Ketika dihidangkan minuman, tidak ada satupun tamu ini yang melirik minumannya. Pokoknya sama sekali meja itu tidak dilirik, yang dilirik hanya wajah dia dan istrinya. Maka Ibrahim takut tentu. Ini apa ini? Disuruh makan tak mau, malah kemudian pandangannya tajam menuju dirinya. Jangan-jangan orang-orang jahat. Wajar Ibrahim takut, apalagi Ibrahim sudah tua ketika itu. Tapi kemudian setelah diberitahu bahwa 3 orang ini adalah jelmaan para malaikat dan membawa 2 tugas penting ketika itu. Pertama, membawa tugas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghabarkan gembira kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dari Sarah. Dan yang kedua, Allah tugaskan 3 orang ini untuk mengadab kaum Sodom, yang ketika itu Ibrahim dengan Lut berpisah. Ibrahim memberikan harta secukupnya kepada Lut dan juga keluarganya untuk berdakwah di negeri Sodom, di negeri lain. Tapi rupanya Allah takdirkan istrinya Lut kufur, dan juga kaum Sodom adalah kaum yang sangat mungkar, banyak kemungkaran, homoseksual, tukang utorik, tukang perampok, dan memiliki adab yang buruk itu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengadab mereka dengan diutusnya 3 malaikat yang menjelma menjadi manusia. Berangkatlah 3 malaikat ini setelah menghabarkan akan kelahiran Ishak ke Sodom, dan Allah hancurkan sehancur-hancurkan negeri Sodom, dan Allah selamatkan Nabi Nuh, Nabi Lut, dan 2 putrinya kemudian bergabung berdakwah di Syam bersama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian setelah kemudian Ismail alaihi salatu wassalam tumbuh dewasa, kemudian ibundanya meninggal dunia, dan dia menjadi tokoh masyarakat di negeri Jurhum tadi, ya, kabilah Jurhum yang menetap di situ, dan dia menjadi tokohnya di situ. Maka akhirnya dia pun dijodohkan dengan seorang wanita Jurhum. Menikahlah Ismail dengan seorang wanita Jurhum. Ibrahim tidak tahu kalau anaknya sudah menikah. Akhirnya kemudian Ibrahim pun ingin kembali melihat putranya yang sudah dewasa, dan dia tidak tahu kalau dia sudah menikah. Ketika sampai saja kemudian di Mekah, maka kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam menguji istrinya Ismail ketika itu. Ketika Ismail bekerja dan tidak ada di rumah, maka dia datang ke rumah istrinya dan mengatakan, bagaimana kehidupanmu bersama suamimu? Tiba-tiba istrinya Ismail ini jelek akhlaknya. Dia mengeluh akan kehidupannya bersama Ismail. Maka dilihatnya Ibrahim bahwa wanita ini bukan wanita baik-baik, bukan wanita salihah. Maka dia hanya mengatakan, nanti kalau datang suamimu, katakan saja kepadanya, putuskan tangga depan menuju rumahmu. Putuskan tangga depan menuju rumahmu. Ghayyir atabata babik. Kemudian Ibrahim pergi ke Palestina kembali. Ketika Ismail kemudian sampai, dia kaget mendapatkan cerita dari istrinya. Tega sekali istrinya tidak menghormati ayahnya, tidak memberikan minuman, tidak memberikan makanan, tidak menghormati tamu. Kemudian mengeluh akan kehidupan dia dan suaminya. Kemudian kata istrinya, sebelum dia pergi dia mengatakan, ghayyir atabata babik, agar engkau merubah tangga depanmu. Istrinya tidak sadar bahwa kalimat itu adalah seruan bercerai dari Ibrahim kepada Ismail, bahwa Ismail disuruh menceraikan istrinya. Maka akhirnya Ismail pun menceraikan istrinya.
kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain, wanita suku Jurhum, wanita pilihan Ismail, wanita salihah. Ketika Ibrahim kemudian datang kembali menguji istri keduanya, kemudian istri keduanya orang yang paling menghormati tamu, paling memuliakan mertuanya, kemudian dalam kondisi apapun tidak pernah mengeluh, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau datang suamimu, katakan thabbit athabata babik, jangan kau ganti lagi tangga menuju depan rumahmu. Maka ketika Ibrahim pergi ke Palestina, istri keduanya memberikan kisah tadi, maka Ismail mengatakan, itu adalah ayahku menyuruh aku agar menahan dirimu untuk tetap menjadi istriku. Maka akhirnya dari keturunan Ismail ini sampai kepada Adnan, kemudian dari keturunan Adnan sampai kepada Abdi Manaf, kemudian sampai kepada Hashim, kemudian sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah. Akhirnya lahirlah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dzurriyyah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam menetap sebentar di Mekah, maka Ibrahim kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Maka akhirnya Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah dengan pondasi yang sudah ada, karena bagaimanapun yang pertama kali membangun Ka'bah malaikat. Kemudian Ka'bah itu roboh, namanya makhluk, ya, bangunan makhluk, pasti tidak ada yang kekal. Sampai kemudian di masa Ibrahim hanya tinggal pondasinya. Maka Ibrahim pun diperintahkan Allah untuk meninggikan lagi Ka'bah supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah firmankan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail, dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, maka keduanya kemudian menjadikan Ka'bah itu. Maka setelah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berhasil mendirikan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali agar Ibrahim menyuruh manusia agar manusia datang dan melaksanakan haji di Ka'bah ini. Ketika itu Ibrahim mengatakan, ya Rabb, suaraku terbatas, tidak mungkin aku sampaikan ke ujung timur, barat, selatan, dan utara. Tapi Allah mengatakan, sudah kau sampaikan saja, aku yang akan menghantarkan suaramu. Maka Ibrahim pun memanggil ke arah barat, timur, selatan, utara, dan setiap dia memanggil suaranya sampai ke ujung-ujung tadi dan tembus ke hati-hati manusia, dan Allah cintakan agar setiap manusia datang ke Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan ibadah dan tidak akan merasakan bosan. Akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam pun sudah Subhanahu wa ta'ala dengan terbangunnya Ka'bah yang merupakan pusat ibadah kaum muslimin, dan Ka'bah ini juga setara dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit pertama, ataupun yang merupakan tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa Ka'bah ini lurus dengan Ka'bahnya para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya kisah yang saya singkat-singkat, karena bagaimanapun kalau kita memperluas kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam akan lama dan panjang, sementara kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan kisah yang singkat bisa bermanfaat dan kita petik pelajaran dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kita juga berusaha untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wattabi millata Ibrahim hanifah, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik, kata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka jadilah pengikut Rasul dan juga pengikut agama Ibrahim alaihi salatu wassalam yang hanya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura.